Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai skuad matematika wajib. Yuk, setelah PTS kemarin kita lanjutkan belajar trigonometrinya. Kali ini kita belajar menentukan nilai trigonometri di semua kuadran. Nah, apa itu kuadran? Mungkin istilah ini sudah pernah kalian dengar ya, karena saat ini juga kalian belajar vektor. Nah, tapi di sini Ustazah jelaskan lagi ya, kuadran itu adalah seperempat lingkaran. Maksudnya dalam satu lingkaran itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu diperoleh karena dua sumbu yang berpotongan tegak lurus. Nah, jadi kalau ada dua sumbu berpotongan tegak lurus akan membagi lingkaran tersebut menjadi 4 daerah. Nah, kalau sumbunya ada 3, berapa daerah yang akan terbagi? Coba saat gimit nanti dijawab ya. Nah, gambarannya seperti ini. Kuadran 1 itu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, arahnya itu nanti ke kiri ya. Jadi berlawanan dengan jarum jam. Ya, kemudian yang kuadran 2 itu 90 sampai 180. Kemudian dilanjut kuadran 3 dan kuadran 4 berakhir di 360 derajat. Nah, yang penting di sini kalian jangan sampai lupa nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Nah, yang penting tuh ini 3 ini ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan tabel sudut istimewa di kuadran 1 ini. Nah, selain kuadran 1, misal ada pertanyaan nilai perbandingan trigonometri kuadran 2, kuadran 4, atau kuadran 3, itu bagaimana caranya? Nah, sementara kita belajar masih menggunakan sudut istimewa dulu ya. Jadi nanti masih ada kaitannya dengan sudut istimewa. Selain kalian harus menguasai tabel sudut istimewa pada kuadran 1, ini ada konsep yang perlu kalian pahami, yaitu alsingtakon. Nah, ini hanya memudahkan saja ya, maksudnya apa gitu ya. Jadi kan tadi kuadran ada 4. Nah, untuk kuadran 1 itu berlaku semuanya bernilai positif ya. Tadi kan lihat sendiri ya, kalau tabel di kuadran 1 itu nilainya nggak ada yang negatif. Nah, apa bisa ada yang bernilai negatif? Bisa, yaitu di kuadran berikut 2, 3, ataupun 4. Nah, tetapi untuk memudahkan kalian dalam menghafalkannya, di sini ada alsingtakon. Sing berarti sin ya, terdengarnya seperti sin. Jadi untuk kuadran 2 yang positif adalah sinus beserta kebalikannya yaitu kosekan. Kemudian kuadran 3 sing ta. Nah, ta itu tan ya. Jadi nilai di kuadran 3 yang positif adalah hanya nilai tan beserta kebalikannya yaitu kotan. Terakhir di kuadran 4, nah takon. Kon itu berarti yang belum adalah kos gitu ya. Nilai kos di kuadran 4 positif beserta kebalikannya yaitu sekan. Nah, apa sih yang kenapa kok perlu memperhatikan ini ya? Karena daripada kalian menghafalkan semua nanti ribet ya. Jadi gampangnya kayak gini bahasanya, alsingtakon. Semoga bisa memudahkan. Nah, kemudian karena tadi kita fokusnya ke kuadran 1, berarti usahakan kuadran lainnya itu nanti kita gunakan sudutnya ya nilainya yang di kuadran 1 itu. Loh, gimana caranya? Jadi kita gunakan sudut pelurusnya yaitu 180 derajat dan 360 derajat gitu ya. Itu yang lebih mudah ya, kita lebih mudah menggunakan patokan 180 dan 360 karena kuadran 2 dan 3 di dekat dengan 180, berarti yang digunakan adalah 180 derajat. Kita cari selisihnya gitu ya. Kemudian kalau di kuadran 4 karena lebih dekat dengan 360 derajat, berarti kita gunakan 360 derajat. Ya, mari kita coba praktekkan bagaimana cara menyatakan perbandingan trigonometri tersebut menjadi nilai derajat di kuadran 1 atau sudut lancip ya, karena di kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. Nah, sebelum mengerjakan itu, saran saya itu gambar dulu konsep tadi ya, tabel kuadran beserta konsepnya. Yang pertama nih, yang A, sin 134 derajat. Kita tentukan dulu dia posisi di kuadran berapa. Oh, ternyata di kuadran 2. Berarti kita gunakan 180 derajat dikurangi berapa biar jadinya 134. Nah, kan hasilnya adalah 46 derajat. Jadi nanti yang dipakai adalah sudut 46 derajat. Kalian nggak usah fokus ke min plusnya ya, yang di dalam kurung ya. Fokus ke nilai angkanya saja. Min plusnya tergantung posisi sinus di kuadran berapa. Nah, itu kan sinus di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 ingat yang nilai positif adalah sin. Berarti sin 134 senilai dengan sin 46.
Sekarang yang B, kita ke cos 212. Ternyata di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 berarti kita patokannya adalah 180 ditambah berapa biar jadi 212 ya. Nah, berarti ditambah 42 derajat ya. Ingat, cos di kuadran 3 nilainya negatif, jadinya negatif cos. Kemudian sudut yang digunakan adalah yang 42 derajat. Nah, jadi cos 212 itu senilai dengan min cos 42. Kemudian yang C ya. Kita coba yang C, yaitu tangen ya. Tangen 315 derajat. Oh, ini posisinya di mana dulu? Yaitu di kuadran 4 itu ya. Kalau kuadran 4 patokannya adalah 360. Dikurangi berapa biar jadi 315. Nah, hasilnya adalah 45. Nah, nanti 45 yang dipakai. Tapi kita fokus ke tan dulu. Tan di kuadran 4 nilainya negatif. Jadi kita ganti menjadi negatif tan dari 45 derajat. Otomatis nilai dari tan 350 derajat itu bisa kita ganti dengan negatif tan 45 derajat. Kemudian yang D ini ya. Yang D adalah sekan 690 derajat. Nah, dari derajatnya aja sudah melebihi 360 ya. Nah, kita cek. Sepertinya kan kalau 2 putaran 720 ya, berarti 690 dikurangi 360, sisanya 330. Nah, akhirnya tertebak, oh posisinya ternyata di kuadran 4 gitu ya. Nah, sekan 330 berarti 360 dikurangi berapa biar jadi 330 maksudnya. Nah, berarti 30 derajat ya. Sekan 30 derajat. Kenapa sekannya positif? Karena posisinya di kuadran 4. Kan sekan kebalikannya cos ya. Berarti kalau cos di situ di kuadran 4 positif, sekan juga tetap positif. Nah, terakhir yang kelima ini ya, sin negatif 120 derajat. Jadi ini di kuadran berapa ya? Nah, masuknya kuadran 3. Loh, kok kuadran 3 padahal 120? Nah, ingat, ada tanda negatif. Ya, di derajatnya negatif. Berarti berputarnya dia searah jarum jam. Kalau tadi kan kuadran itu melawan jarum jam ya, 0,90. Nah, kalau negatif berarti dia muternya kebalik. Ya, jadi 0 ke bawah. Jadi minus 120 posisi di kuadran 3. Nah, cara gampangnya untuk mencari nilai yang senilai itu gimana? Minusnya kalian keluarkan dulu saja, nggak apa-apa. Kalian fokus mencari sin 120. Nah, sin 120 itu kan di kuadran 2 ya. Nah, jadi min sin 60. Nah, ini senilai. Nah, kelihatan kan ternyata sudut besar-besar itu bisa kita kecilkan agar nilainya berada di posisi kuadran 1, senilai maksudnya. Nah, sekarang kita mulai mencoba untuk menghitung. Jadi untuk yang A itu pertama kita cari dulu sin 120 sama seperti tadi. Berarti posisi di kuadran 2, selisihnya dengan 180 adalah 60, berarti yang kita gunakan adalah 60 derajat. Nah, sinus nilainya positif, jadi setengah akar 3. Nah, gampangnya seperti ini nih. Untuk cos 150, kalian kan tahu ya, oh kuadran 2. Kuadran 2 yang dipakai patokannya adalah 180. Berarti selisihnya dengan 180 berapa? Oh, 30 derajat. Berarti sama saja dengan cos 30 derajat, tinggal kita tentukan negatif atau positif. Cos di kuadran 2 itu negatif, jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Begitupun dengan tangan 240 derajat. Kita tentukan dulu dia posisinya di kuadran 3. Kemudian selisihnya kalau kuadran 3 yang dipakai adalah 180. Selisihnya adalah tan 60. Nah, tinggal kita tentukan negatif atau positif ya. Nah, kuadran 3 untuk tan itu positif. Jadi nilainya adalah akar 3. Nah, kita masukkan ke dalam operasinya tan 120 setengah akar 3 ditambah cos 150 berarti dalam kurung min setengah akar 3 kemudian dikurangi tan 240 yaitu min akar 3. Hasilnya, nah kebetulan habis ya, jadi jawabannya adalah minus akar 3. Next untuk soal yang B. Nah, kita cari dulu masing-masing. Makanya kalau ngitung pertanyaan ini tuh harus kalian sediakan tabel sama konsep kuadrannya ya.
biar gampang gitu ya. Nah, ini coba yang cara cepet lagi. Sin 150 kuadran 2, patokannya 180, berarti selisihnya 30. Nilainya positif karena di kuadran 2, nilai sin positif. Kemudian sin 120, oh masih di kuadran 2 juga ya. Nah, kuadran 2 adalah selisihnya 180 dengan 120 adalah sin 60 gitu ya. Nah, berarti tetap positif, sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian yang ketiga, yang bawah itu adalah cos 210 ya, cos 210. Nah, itu posisi di kuadran 3 ya, di kuadran 3 ya, maaf itu gambarnya kepotong ya. Nah, patokannya kuadran 3 tetap 180, selisihnya berapa? 30 derajat. Nah, karena cos di kuadran 30 hasilnya adalah negatif. Negatif cos 30 yaitu negatif setengah akar 3 ya. Mohon maaf itu. Kemudian cos 300 itu berada di kuadran 4. Berarti kalau kuadran 4 paling beda ya, patokannya ada 360, selisihnya dengan 300 adalah 60. Nah, nilai cos tetap positif, jadi cos 60 adalah setengah. Nah, sudah ketemu 4-4-nya, kita substitusikan ke soal yang diminta. Jadi setengah ditambah setengah akar 3, kemudian dibagi ya, dibagi dengan minus ya, minus setengah akar 3, kemudian min hasilnya cos 60 adalah setengah. Nah, kita sederhanakan karena unsurnya ini kelihatannya sama ya. Ya, jadi yang bawah kita samakan biar bisa dicoret dengan yang di atas. Maksudnya biar bisa dibagi gitu ya. Jadi min dalam kurung setengah akar 3 ditambah setengah. Nah, kan sama ya unsurnya. Berarti sama saja min 1. Nah, seperti itu untuk contoh mencari nilai di berbagai kuadran. Nah, di sini ada latihan soal, silakan bisa dikerjakan. Nanti Ustazah tanyakan ketika Google Meet ya. Jadi nanti yang bisa menjawab saat Google Meet Ustazah kasih poin tambahan. Nah, jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk WA ke Ustazah.